Sang Raja Wali Quraisy, narasi keajaiban dan keteguhan hati. Malam itu langit Damaskus tidak lagi menunjukkan kelembutan rembulan. Ia tertutup asap hitam legam yang mengepul tinggi, menelan bintang-bintang seolah ingin menyembunyikan tragedi yang tengah berlangsung di bawahnya. Darah mengalir membasahi bumi dan jeritan kepedihan menjadi melodi kematian bagi dinasti Umayyah. Di tengah badai api yang melahap istana dan nyawa, seorang pemuda berusia 19 tahun, Abdurrahman bin Muawiyah, berlari. Ia lari sendirian, bukan karena pengecut, melainkan karena ia adalah satu-satunya pelita yang tersisa bagi kehormatan keluarganya yang hancur dalam semalam oleh kebrutalan Abbasiyah. Di pundaknya ia memikul beban sejarah yang sangat berat. Inilah ujian yang digambarkan dalam kalam Allah, sebuah ujian yang memeras jiwa, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Baqarah 155. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Abdurrahman adalah perwujudan nyata dari ayat ini. Ia kehilangan jiwa dan harta, dikejar oleh ketakutan yang terus membayang dan terus hidup dalam persembunyian selama 5 tahun yang melelahkan. Ia menyeberangi gurun Suriah menuju Palestina, melintasi Mesir hingga Afrika Utara. Ribuan kilometer yang ia tempuh bukan dengan kemewahan, melainkan dengan air mata dan kewaspadaan. Salah satu momen paling pilu dalam sejarahnya terjadi di tepi sungai Efrat. Saat ia bersama adiknya mencoba menyeberang, musuh mendekat dengan janji-janji palsu akan keamanan. Adiknya yang kelelahan dan ketakutan termakan tipu daya itu dan kembali ke daratan, di mana ajal telah menantinya di ujung pedang. Abdurrahman dengan hati yang hancur namun keteguhan yang membaja berteriak, "Jangan kembali, jangan percaya mereka." Namun takdir telah tertulis. Ia terjun ke sungai, berenang menyeberang sendirian, meninggalkan kenangan adiknya yang tewas di seberang sana. Di saat-saat paling gelap itulah ia mungkin meresapi makna dari surat Ali Imran 146. Dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka, sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Abdurrahman tidak lesu. Ia tidak menyerah meskipun dunia telah merenggut segalanya darinya. Ia membawa darah Umayyah yang tidak memberikan kehormatan hilang begitu saja. Tahun 756 Masehi, Abdurrahman tiba di Andalusia dalam keadaan lelah yang luar biasa. Ia tidak memiliki pasukan, tidak memiliki harta, hanya namanya dan darah leluhurnya. Namun ia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki musuh-musuhnya, yaitu visi dan kegigihan. Ia menyatukan pemimpin-pemimpin Arab yang menentang Abbasiyah, dan dalam waktu 6 bulan ia menaklukkan gubernur Abbasiyah yang memproklamirkan Emirat Cordoba yang merdeka. Ia membangun istana, taman, dan masjid agung yang megah. Namun di puncak kekuasaannya, ia tetaplah manusia yang sadar akan kerendahan hati. Pernah suatu hari ia berdiri di depan satu-satunya pohon palem yang ia tanam sendiri di Andalusia. Ia menatap pohon itu dan berkata, "Kamu dan aku sama-sama asing di negeri ini, tapi kita tumbuh di sini." Ini adalah refleksi mendalam tentang kehidupan, bahwa badai yang menerjang sekecil atau sebesar apapun bukanlah akhir dari sebuah cerita, melainkan cara Allah membentuk kekuatan seseorang. Abdurrahman membuktikan bahwa ketika segala sesuatu yang duniawi dirampas dari kita, selama iman dan kesabaran masih tertanam, kita bisa membangun kembali dari nol. Kepada Anda yang saat ini sedang merasa dunia meruntuhkan atap kehidupan Anda, ingatlah kisah sang Raja Wali Quraisy ini. Badai yang Anda alami hari ini adalah tempaan untuk sesuatu yang jauh lebih besar di masa depan.
Ketahuilah bahwa sebagaimana Abdurrahman yang mampu mendirikan peradaban dari sisa-sisa pelarian, Anda pun memiliki potensi yang tak terbatas. Jika saat itu Abdurrahman menyerah di tepi sungai Efrat, sejarah Eropa dan peradaban dunia akan sangat berbeda. Begitu pula hidup Anda. Setiap langkah yang Anda ambil untuk bertahan hari ini, setiap air mata yang Anda teteskan saat berjuang adalah bagian dari sejarah besar yang sedang Anda tulis sendiri. Jadilah seperti Abdurrahman. Jangan biarkan ketakutan membuat Anda menyerah kepada musuh atau keadaan. Berdirilah tegak, bersabarlah, bersiap siagalah dan bertaklalah kepada Allah. Sebagaimana janjinya dalam Al-Imran 200. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertaklalah kepada Allah agar kamu beruntung. Badai akan berlalu, namun karakter yang Anda bangun saat bertahanlah yang akan kekal. Bangkitlah, karena Anda adalah arsitek dari masa depan Anda sendiri.